aku Apoteker Sandri. Nah, video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mengalami menopause dan mengalami simptomnya yaitu hot flashes. Hot flashes sendiri merupakan satu fenomena yang dimana suhu tubuh itu naik dan ada rasa panas serta berkeringat. Dan ini sering sekali dialami oleh teman-teman kita yang menopause karena penurunan kadar estrogen yang akan mempengaruhi terkait dengan pengaturan suhu yang ada di otak atau di hipotalamus yang menyebabkan pembuluh darah mulai melebar, berusaha untuk mendinginkan suhu tubuh. Nah, dan timbullah rasa sensasi yang panas mendadak, adanya kemerahan, dan juga berkeringat. Selain yang saya sebutkan tadi, adanya peningkatan denyut jantung dan juga kecemasan. Dan kalau sudah menopause berarti kan sudah terhentinya proses reproduksi yang terjadi pada wanita. Dan untuk gejala-gejalanya teman-teman bisa searching sendiri aja ya guys, karena Sandi bahasnya itu adalah hot flashes ini aja. Hot flashes ini sebenarnya penanganannya itu ada dua ya, baik itu secara hormonal ataupun non-hormonal. Nah, kalau untuk hormonal, itu pengobatannya adalah dengan obat-obat yang meningkatkan estrogen. Karena apa? Pada premenopause itu penurunan hormon estrogennya cukup signifikan. Nah, bukan hanya obat-obatan hormonal yang mengandung estrogen, tapi biasanya digabung dengan progesteron. Kembali lagi nanti hasil pemeriksaannya bagaimana dan itu akan diresepkan oleh dokter kalian. Sedangkan obat hormonal itu menggunakan selektif serotonin reuptake inhibitor, ya obat-obat antidepresi atau selektif norepinephrine reuptake inhibitor, atau menggunakan gabapentin, atau menggunakan ya yang sekarang ini baru diresmikan oleh BPOM. Itu obat VMS fezolinetan. Nah, salah satu obat selektif untuk penanganan hot flashes pada wanita yang mengalami menopause. Untuk mereknya ini akan dirilis ya guys, yaitu Veozah Fezolinetat tablets 45 mg dosisnya. Untuk aturan pakainya kembali lagi kita lihat nanti ya hasil pemeriksaan teman-teman semuanya. Nanti akan diberikan obat selektif ini. Oke, di belakang ini adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu keadaan normal itu seperti apa, hot flashes itu seperti apa, dan setelah pemberian obat fezolinetat itu bagaimana responnya. Oke, ini ilustrasinya di mana estrogen itu masih dalam keadaan normal atau seimbang. Nah, kalian perhatikan titik-titiknya ya. Terus, neuron KNDY di hipotalamus itu masih mengatur suhu tubuh kita tuh secara normal ya. Nah, ini akan mengatur terkait dengan suhu tubuh ya, NKB, atau yang lebih dikenal dengan neurokinin B. Dan kalian bisa lihat kalau normal itu tidak ada tanda-tanda merah di sini ya. Atau kayak adanya panas gitu. Nah, sementara di bawah. Nah, di sini kalian lihat nih, estrogennya mulai tidak seimbang atau penurunan hormon estrogen, titiknya tuh ada 2. Kalau di atas kan ada 6 tuh. Nah, terjadilah ya di hipotalamus itu, neuron KNDY itu meningkatkanlah si NKB. Apa tadi? Neurokinin B. Berperan terkait dengan regulasi peningkatan suhu tubuh. Suhu tubuhnya tuh meningkat, nah ditandai dengan adanya merah-merah seperti ini, pembuluh darah juga melebar, karena kan pengen mendinginkan tubuh juga. Dan disinilah terjadinya hot flashes. Apa tadi? Ya, terkait dengan pengaturan suhu tubuhnya sudah terganggu. Nah, diberikanlah obat si fezolinetat tadi. Nah, jadi kan teman-teman lihat nih, terjadinya hot flash ini, NKB itu berikatan dengan si reseptornya yaitu NK3R, yang menyebabkan terjadinya hot flash atau pengaturan suhu tubuhnya itu meningkat. NKB ini meningkat, dia juga akan berikatan dengan reseptornya yaitu NK3R atau neuron kinin 3 reseptor. Jika diberikan fezolinetat, di mana fezolinetat ini bekerja langsung pada reseptornya yaitu NK3R atau neurokinin 3 reseptor. Supaya si neurokinin yang B ini tidak berikatan dengan reseptornya, diblok lah atau antagonis kerjanya. Hingga suhu tubuhnya itu tetap normal. Kan berbeda nih, sama kayak yang di atas. Walaupun estrogennya itu menurun. Ini adalah pembahasan yang lebih sederhananya, di mana dalam hipotalamus itu ada namanya neuron KNDY. Nah, neuron KNDY ini terutama selektifnya itu di NKB atau neurokinin B yang akan meningkatkan suhu tubuh atau pengaturan suhu tubuh yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika estrogen itu menurun ya, ternyata terjadilah peningkatan NKB atau neurokinin B ini yang membuat panas tubuh itu meningkat drastis dan dia harus berikatan dengan si reseptornya yaitu neurokinin 3. Nah, fezolinetat itu dia bekerja dengan cara mengeblok atau antagonis dari reseptornya yaitu neurokinin 3R. Hingga NKB atau neurokinin B ini tidak berikatan dengan reseptornya dan tidak terjadilah peningkatan suhu tubuh atau hot flashes. VMS ini atau vasomotor symptom ini ya sebenarnya bisa terjadi pada wanita yang menopause itu kira-kira 11-47% dan di atas usia 40 tahun. Kembali lagi berbeda di setiap wilayah. Kondisi ini akan berdampak terhadap kualitas dan kenyamanan hidup perempuan dan itu diperlukan inovasi penyediaan berbagai alternatif pengobatan efektif dan aman. Untuk apresiasinya pada PT Kombipar dan Astellas Pharma Indonesia dalam menyediakan opsi terapi non-hormonal bagi perempuan yang menggunakan alternatif pengobatan. Ini merupakan peluang bagi teman-teman semuanya. Di menopause pada usia di Indonesia itu berkisar 45-5 tahun dan itu cukup besar. Kan nih
pada tahun 2023 aja BPS itu mencatat adanya mencapai 25 juta orang wanita yang menopause. Dengan adanya obat non hormonal ini sangat membantu ya teman-teman semuanya. Dan untuk efek samping dari obat ini adalah pusing, terus juga sulit tidur, diare, mual, tapi itu semua bisa teratasi kalau kalian mendapati obat ini sesuai dengan dosis dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam Apoteker Sandi. Semoga ini membantu teman-teman yang menopause yang mengalami hot flashes. Bye-bye.